Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan mencoba untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dengan tema atau materi yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, yaitu pembelajaran untuk kelas 7 di semester pertama. Baik, kita mulai. Bahwa dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, ini terkandung di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, kemudian di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, dan kita akan bahas tentang pentingnya menuntut ilmu dan ada hukum bacaan Al-Quran, yaitu alif lam qamariyah dan as-samsiyah yang terkandung di dalam Quran surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan." Ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Kita coba lihat mufradat di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Kalimat yang pertama, ya ma'syara, yang artinya wahai golongan. Kemudian al-jinni wal insi, jin dan manusia. Inistata'tum, jika kalian sanggup, an tanfuzu, untuk menembus, min aqtori, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi. Ini zaman as-samsu wal ard, as-samawati wal ard. Fanfuzu, maka tembuslah, la tanfuduna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan ini bermakna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengetahui arti atau makna mufradat kosakata kalimat di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini, maka ini sudah menjadi satu ketentuan bagi kita untuk bagaimana bisa memaknai, bisa meresapi apa yang terkandung di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-Mujadalah. Ini juga ayat yang menjelaskan begitu pentingnya kita untuk mencari ilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafashahu fil majalis fafshahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwa dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini ada beberapa kandungan atau mufradat. Kita simak mufradatnya. Lafaz atau kalimat ya ayyuhallazi bermakna wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi,
di dalam majlis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, unsuzu, berdirilah kalian, fansuju, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat minkum, diantara kalian, utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'maluna khabir, dengan apa yang kamu kerjakan. Al-Khabir, Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti atas segala sesuatu. Apa maknanya dari dua ayat tadi? Kita diberikan beban atau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan atau menuntut ilmu. Maka kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan bahwa barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu juga. Jadi kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat itu harus dengan ilmunya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33, yaitu pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Jadi ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat qauliyah. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, sikap dan perilaku sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Kalau dalam ta'limul muta'allim itu diterangkan bahwa syarat untuk mendapatkan ilmu harus turisul ustad, harus sesuai dengan petunjuk gurunya. Kemudian yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Sesungguhnya tidak hanya ilmu pengetahuan, mungkin ilmu agama, ilmu apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka harus ditanyakan kepada guru atau kepada ahlinya. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang terpenting, karena ilmu itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu didatangkan ke alam dunia oleh Allah dan akan dicabut oleh Allah juga. Maka sesungguhnya hakikatnya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hak kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.